Presiden Joko Widodo mempertanyakan kepentingan di balik diungkitnya kembali perkara korupsi IKTP. Bagaimana tanggapan dari partai politik di DPR? Kami membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir terkait dengan pengakuan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal permintaan Presiden Jokowi agar kasus korupsi IKTP dihentikan. Banyak komentar yang muncul, termasuk munculnya wacana hak interpelasi di DPR. Apa kepentingan dibalik diungkitnya kembali kasus ini? Sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman, juga ada anggota Komisi 3 dari fraksi PKS Nasir Jamil, dan Ketua IM 57 Plus Institute Praswat Nugraha. Selamat petang Bapak-Bapak. Halo, selamat malam. Baik, saya ingin dengar tanggapan dari Pak Habibur Rahman soal pengakuan Agus Raharjo yang mengaku ia pernah dipanggil dan dimarahi Presiden untuk menghentikan kasus IKTP. Ya, tentu kita mempertanyakan Pak Agus Raharjo tiba-tiba menyampaikan informasi demikian ekstrem ya, tanpa didasarkan bukti apapun. Jadi dalam hukum itu kan ada ulus testis, nulus testis, satu saksi bukan saksi. Nah ini kan kita tanya motifnya. Kalau dari segi kalau dia ingin mengungkap sebuah peristiwa yang disebut intervensi, itu kan diatur di pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Ya. Menurut Anda ada kepentingan apa Agus Raharjo mengatakan hal itu? Saya belum selesai ngomong loh Mbak. Boleh lanjutin atau gimana nih? Silakan. Ya kan? Jadi dia kan ada ketentuan pasal 21 ya Undang-Undang Tipikor. Intervensi itu adalah bentuk pidana menghalang-halangi pengusutan tindak pidana. Ya, harusnya ketika saat itu dia memegang kekuasaan yang full sebagai ketua KPK, full power, diusut saja langsung. Ya, kalau waktu itu memang dia menganggap ini adalah intervensi. Ya, diusut ketika dia memegang kekuasaan tertinggi, ya, pemberantasan korupsi. Ya. Siapapun yang mengintervensi diusut saat itu juga. Tapi kenapa baru sekarang bertahun-tahun telah berlalu ya? Dan kami juga sebetulnya ingin menanyakan terkait kasus IKTP ini, ya seperti misalnya dugaan keterlibatan Pak Ganjar Pranowo, ya. Kenapa Pak Agus Raharjo waktu itu sampai saat habis habis masa jabatannya tidak menindaklanjuti pernyataan dua orang saksi, Setia Novanto, lalu ada kalau nggak salah Nazarudin, ya, yang mengatakan Pak Ganjar Pranowo menerima sejumlah dana juga. Jadi kenapa gitu? Jadi kasus ini memang banyak publik bertanya-tanya, kok ada yang belum selesai gitu. Tapi yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo itu jauh dari ekspektasi publik. Tadinya publik mengira beliau akan sampaikan apa hambatan-hambatan sehingga Pak Ganjar Pranowo waktu itu tidak bisa tersentuh gitu kan. Tapi tidak ada buktinya. Nah, kalau kita ngomong interpelasi Mbak, ya pasal 20A Undang-Undang Dasar 45 memang mengatur DPR punya hak interpelasi. Kemudian di detailing pasal 79 Undang-Undang MD3 ya. Tapi interpelasi itu memang harus ada faktanya dulu. Kita mengacu kepada beberapa upaya DPR menggunakan hak interpelasi, itu ada faktanya dulu. Misal kasus lumpur lapindo, ya ada dulu peristiwanya ya, lumpur lapindo. Atau kasus Perpu pandemi, ya. Ada juga faktanya. Atau kasus kenaikan BBM yang 2015, ada juga kebijakannya. Nah kalau ini kan nggak ada, itu kan? Karena nggak ada peristiwa itu, nggak ada karena tidak ada buktinya sama sekali. Apa yang berinterpelasi gitu loh. Lebih baik menurut saya ya, kalau Pak Agus Raharjo ya menilai itu sebagai intervensi, sekarang masih ada kesempatan sebagai warga negara dia membuat laporan